Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Vonis hakim terhadap terdakwa pembunuhan berencana Yosua Richard Eliezer telah diputuskan. Hukuman 1 tahun 6 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Menurut majelis hakim, vonis diberikan karena sejumlah pertimbangan. Satu hal yang memberatkan adalah Eliezer tidak menghargai keakrabannya dengan Yosua. Hal meringankan adalah Eliezer saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan, termasuk menyesali perbuatan. Satu hal yang paling menonjol adalah adanya pemaafan dari keluarga korban Yosua Huta Barat. Berbeda dengan terdakwa lainnya, vonis terhadap Ferdy Sambo jauh di atas tuntutan jaksa. Sambo divonis mati lebih berat dari tuntutan jaksa penjara seumur hidup. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menurut pertimbangan hakim, hal memberatkan Sambo diantaranya membunuh ajudan sendiri. Perbuatan Sambo dinyatakan menimbulkan kegaduhan dan tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Kadif Propam Polri. Sambo juga dinilai mencoreng institusi Polri. Sambo menyeret anggota Polri lainnya terlibat dan tidak mengakui perbuatannya. Tidak hanya Sambo, vonis terhadap Putri Chandrawati juga lebih berat dari tuntutan jaksa. Putri divonis 20 tahun penjara, sementara tuntutan jaksa hanya 8 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menurut hakim, hal yang memberatkan vonis adalah Putri seharusnya memberi contoh di Bayangkari. Putri juga dianggap tidak mengakui kesalahan dan memosisikan diri sebagai korban. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut hakim menggunakan pendekatan hukum progresif dalam memberi vonis. Ada 3 hal yang menjadi indikasi independensi hakim dalam memberikan keadilan. Pertama, yaitu adanya kedudukan GC yang diakomodir oleh pengadilan dan diberikan suatu pemidanaan sesuai dengan pasal 10A yang paling terkecil di antara para terdakwa. Nah, itu sudah dilakukan, bahkan selain itu pemberian yang paling terkecil di antara terdakwa tersebut memberikan ruang bagi keadilan masyarakat ataupun social justice dengan adanya amicus curiae yang disampaikan oleh masyarakat guna mengawal ini. Itu yang kedua, diakomodir. Yang ketiga adalah hakim memberikan suatu putusan yang berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Terjadi disparitas dari hukuman, apakah yang memberatkan, apakah yang meringankan. Nah, 3 hal ini menunjukkan apa? Independensi daripada hakim dalam memutuskan. Jadi dia melihat keadilan itu sebenarnya buat siapa? Keadilan itu adalah buat para korban, buat pelaku, dan juga negara tidak dirugikan. Dan itu sudah dipertontonkan hari ini, sudah ditunjukkan kepada hakim yang sangat mulia ini, yang sangat kita puji ini, begitu. Menko Polhukam Mahfud MD juga mengapresiasi keberanian majelis hakim atas vonis terhadap Eliezer. Rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim, sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis. Tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan. Biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan banding atas vonis hakim terhadap Richard Eliezer. Ini berarti vonis hakim akan memiliki kekuatan hukum tetap untuk Eliezer. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, hukum progresif di Indonesia diperkenalkan oleh almarhum Profesor Sacipto Raharjo yang memiliki pandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apakah majelis hakim dalam perkara pembunuhan berencana Yosua menggunakan pandangan hukum progresif sehingga berani memberikan vonis? Analisisnya kami bahas bersama Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Levi. Bergabung juga peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Iftitah Sari. Mbak Iftitah, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Fikar dulu. Pak Fikar, bagaimana melihat perjalanan persidangan hingga kemudian vonis? Ini kan tuntutan jaksa sampai ke vonis jauh sekali perbedaannya. Ya, saya kira seperti juga yang dikemukakan oleh siapa tadi Jamin, ya, ada satu terobosan baru, ya, terobosan bukan dalam pengertian melewati hal yang tidak boleh gitu, tetapi ada progresivitas gitu ya, sikap atau dari hakim ini yang biasanya jika dalam perkara-perkara pidana yang biasa ya umumnya itu ada semacam ada semacam pakem ya bahwa putusan hakim itu separuh dari tuntutan dari jaksa ya ditambah sedikit lah. Nah, karena itu terhadap perkara ini saya juga tadinya menaksir ya antara 5 atau 6 tahun gitu ya. Karena separuh dari 12 itu gitu. Nah, tapi ternyata lebih kecil dari itu. Nah, ini ya terobosan dalam pengertian itu keberanian hakim menggunakan kewenangannya ya kebebasannya untuk menilai bahwa seseorang itu memang tetap bersalah gitu ya tetapi dengan hukuman yang lebih ringan. Yang diambil oleh hakim sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam pasal 51 yaitu ketentuan mengenai perintah jabatan. Ya, cuma kan di pasal 51 itu konsekuensi dari bisa dibuktikan itu perintah jabatan, hukumannya adalah dibebaskan atau dilepaskan gitu. Yeah. Nah, tetapi sepertinya hakim tidak lari ke sana gitu ya. Dia tetap menganggap Eliezer RE ini ya sudah dewasa, tidak sakit jiwa gitu ya. Nah, karena itu juga masih dibebani tanggung jawab pidana, gitu. Tanggung jawab kesalahan pidana. Nah, karena itu kemudian tetap dihukum, tapi dalam porsi yang lebih rendah karena memang meskipun dia melakukan, tapi tanggung jawab kesalahannya sudah dibebankan pada pelaku yang lain. Dalam hal ini adalah orang yang memerintahkan, yaitu Pak FS dan Ibu Putri itu, nah Bu PC itu. Nah, seperti itu, Mbak. Pak Fikar, faktor apa saja yang bisa jadi pendorong hakim sampai berani seperti ini berbeda jauh dengan tuntutan jaksa? Apakah hanya karena kasus ini jadi perhatian publik? Ya, perhatian publik itu menurut saya faktor yang keempat. Faktor yang pertama, ya menurut saya adalah itu tadi yang pertama terobosan hakim yang sebenarnya melebihi penghargaan apresiasi jaksa terhadap lembaga yang namanya JC. Sepertinya jaksa itu tidak ikhlas menerima lembaga JC ini. Ya, padahal JC ini sejak tahun 2006 kan merupakan bagian dari mekanisme hukum acara pidana sebenarnya. Ya, penghargaan terhadap saksi yang mau bekerja sama itu ya harusnya dihukum paling ringan gitu, meskipun tidak dilepaskan atau tidak dibebaskan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, saya kira hakim terbantu dengan adanya amicus curiae ya. Kenapa? Karena hakim tidak usah capek-capek lagi mencoba menyerap rasa keadilan dalam masyarakat. Dia muncul sendiri. Dia muncul sendiri dalam bentuk amicus, ya kan? Nah, itu sehingga hakim tidak sulit-sulit ya membaca rasa keadilan di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah ternyata ada realitas yang jarang terjadi di dalam satu perkara pidana, yaitu korban memaafkan pelaku. Nah, ini juga menjadi faktor kalau menurut saya yang dilihat oleh hakim ya. Jadi keluarga korban memaafkan pelakunya. Nah, itu juga sesuatu yang tidak biasa gitu di dalam sebuah perkara pidana. Ya, yang keempat adalah
pressure atau perhatian dari masyarakat yang begitu besar. Oke. Ya, saya kira, nah karena itu kemudian hakim bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dia melakukan terobosan-terobosan dan mengaku yang paling penting itu adalah dia mencoba mengambil atau mengadopsi rasa keadilan di dalam masyarakat itu dalam bentuk putusannya. Saya kira itu yang menjadi faktor kenapa kemudian hakim berani memutuskan lebih jauh di bawah tuntutan jaksa. Oke, saya ke Mbak Iftitha. Mbak Iftitha, itu tadi salah satu pernyataan Pak Fikar di poin kedua, karena peran amicus curiae yang kemudian membantu hakim untuk kemudian memberikan rasa yang lebih berani untuk menerapkan pandangan hukum progresif dalam menerapkan vonis terhadap Eliezer. Artinya peran kawan-kawan dari amicus curiae yang lebih dari 120 akademisi dan juga praktisi hukum itu kemudian juga ikut mempengaruhi rendahnya vonis terhadap Eliezer. Bagaimana pendapat dari rekan-rekan ICJR? Ya, kami sangat mengapresiasi terhadap pengadilan negeri Jakarta Selatan dan juga kejaksaan yang telah memperlakukan Baradae sebagai JC, menerima argumen-argumen dan juga pertimbangan yang telah kami sampaikan juga dalam amicus bahwa Baradae sudah legitimate gitu ya, sudah layak untuk dijadikan JC dan kemudian untuk itu juga layak diberikan penghargaan berupa keringanan hukuman begitu. Jadi kami sangat mengapresiasi hal tersebut untuk satu keadilan bagi Baradae sendiri dan di satu sisi juga untuk ke depan sistem peradilan pidana dalam perlakuan JC harus merujuk pada putusan penting ini begitu ya. Jadi ini adalah praktek baik dari pengadilan dan kejaksaan yang ke depan kami rasa perlu juga untuk dijadikan rujukan dan juga dijadikan gambaran bagaimana kita memperlakukan JC, karena bagaimana pentingnya JC ini dalam mengungkap perkara seperti yang ada dalam peranan Baradae ya, membongkar rekayasa kasus dan juga tindakan obstruction of justice yang itu juga sangat signifikan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J ini. Oke, Mbak Iftitha, sejak awal kan Eliezer sudah menjadi JC ya, kemudian para amicus curiae ini muncul setelah tuntutan 12 tahun terhadap Eliezer. Seberapa genting saat itu kemudian amicus curiae ini harus hadir setelah tuntutan 12 tahun? Iya, karena waktu itu kami melihat bahwa Baradae masih dituntut lebih tinggi ya daripada para pelaku yang lain. Nah, di sini kita melihat ada kegentingan untuk memberikan informasi dan memberikan kelurusan begitu ya mengenai bagaimana koridor dalam undang-undang, bagaimana JC itu diperlakukan seharusnya berdasarkan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa mereka yang menduduki sebagai JC harus diberikan tuntutan dan juga hukuman yang paling ringan di antara para pelaku yang lain. Dan di sini jaksa sebetulnya dalam tuntutannya sudah mengakui bahwa Baradae dalam hal yang meringankan disebutkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, dan kemudian untuk itu kami perlu perkuat kembali begitu ya untuk meyakinkan hakim bahwa tidak hanya sampai mengakui Baradae sebagai JC, tapi harus ada reward atau mekanisme penghargaan terhadap orang-orang yang menjadi JC ini, ya ini berupa keringanan hukuman dan juga dalam bentuk penjatuhan pidana yang paling ringan di antara para pelaku yang lainnya. Jadi waktu itu isunya atau kegentingannya lebih ke arah sana ya, dan bagaimana kasus ini menjadi sorotan publik sehingga pesan untuk menyampaikan bahwa bagaimana sistem peradilan pidana kita memperlakukan JC ke depan itu sangat bergantung dari putusan hakim dalam kasus ini, dan kami sangat mengapresiasi untuk itu majelis hakim bisa menangkap pesan itu, betapa pentingnya kasus ini dan juga bagaimana memperlakukan JC sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang, bagaimana mekanisme reward itu penting sehingga hakim dengan kebijaksanaannya begitu ya menjatuhkan pidana yang paling ringan di antara para pelaku yang lain. Pak Fikar, sampai kemudian tadi kita lihat bahwa pihak kejaksaan kan tidak akan mengajukan banding. Artinya status hukum ini sudah ingkrah begitu kan ya Pak Fikar. Yang kemudian jadi pertanyaan saya, ini kemudian akankah jadi pintu bagi kemudian proses peradilan ke depannya dan juga memulihkan citra peradilan di Indonesia? Ya, dalam dunia hukum, penegakan hukum ya, ketika ada satu putusan yang kemudian diterima oleh para pihak, itu konsekuensinya adalah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti kan begitu ya. Nah, dia akan ini sesuatu bukan yang baru sebenarnya, tetapi
pengembangan keberanian aja saya bilang, karena masih dalam koridor kekuasaannya, masih dalam koridor kewenangannya hakim juga gitu ya. Ya dia tidak melompati satu aturan atau apa. Sebenarnya tidak. Ini hanya bagian yang mestinya bisa dimaksimalisir gitu ya ke depan, tetapi kita tahu bahwa hakim juga meskipun teorinya itu dia bebas nilai atau maksud saya dia punya kemandirian gitu ya, tetapi memang dalam kenyataan kan memang banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya, termasuk yang umpamanya yang dikemukakan oleh Pak Profesor Mahfud gitu ya, ada pengaruh yang besar dari sana sini. Nah, itu Pengadilan Jakarta Selatan sudah bisa menunjukkan sebagai sebuah pengadilan yang berjalan dengan kemandiriannya. Nah, karena itu ini harus kita pelihara. Maksud saya harus diteruskan ya, tradisi ini harus diteruskan oleh hakim-hakim ke depan ya, dengan kesadaran bahwa kemandiriannya harus murni dilakukan dalam rangka penegakan hukum gitu ya, bukan umpamanya dalam rangka yang lain gitu. Apalagi umpamanya ada pengaruh-pengaruh yang lain, terutama dalam perkara-perkara yang tidak diperhatikan oleh masyarakat gitu. Nah, karena itu kemudian saya bilang perhatian masyarakat itu menjadi faktor juga sebenarnya. Ya, menjadi faktor juga. Apakah perhatian itu dituangkan lewat amikus tadi, tapi saya menempatkan amikus itu sebagai rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat gitu. Itu yang membantu hakim dalam merumuskan putusannya. Tetapi antusiasme masyarakat baik dalam memperhatikan persidangan di lapangan ya, maupun komentar-komentar atau apapun di berbagai macam media komunikasi gitu ya, saya kira itu juga ikut mempengaruhi kemandirian hakim itu ketika dia memutuskan perkara ini. Saya kira begitu, Mbak. Saya ke Mbak Iftita terakhir. Ini masih akan ada di luar dari Eliezer yang memang sudah ingkrah, ada Sambo, ada Putri yang kemudian masih mungkin akan mengajukan banding, kasasi sampai PK, kemudian peran ICJR selanjutnya untuk kemudian mengawasi proses hukum yang akan berjalan di kedepannya seperti apa? Iya, kami untuk perkara yang lain atau untuk vonis dari pelaku-pelaku yang lain mungkin kami cukup menyayangkan ya sebetulnya ya terhadap vonis pidana mati yang dijatuhkan kepada Verdi Sambo. Kami melihat sebetulnya tuntutan seumur hidup dari penuntut umum itu sudah tepat gitu dibandingkan dengan vonis pidana mati. Karena menurut kami ICJR dalam posisi kami tidak sepakat dengan penjatuhan pidana mati baik dalam situasi atau dalam tindak pidana apapun begitu ya, termasuk juga dalam kasus ini. Kita melihat atensi publik menjadi hanya seolah-olah selesai dengan menghukum berat pelaku tanpa kita melihat masalah soal pemulihan korban, misalnya bagaimana dalam proses persidangan itu hakim dan jaksa juga belum secara aktif menggali apa yang diinginkan oleh korban untuk pemulihannya, misalnya bantuan psikososial, bantuan psikologis, kemudian bantuan pembayaran ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam hal ini sudah diatur dalam Perma 1 tahun 2022 misalnya diatur bahwa hakim ketika jaksa belum mengajukan penggantian kerugian kepada oleh korban, maka hakim di situ perannya adalah menanyakan. Nah, untuk ini kan sebetulnya yang harus digali dalam proses itu. Tapi ketika kita terlalu fokus menghukum mati pelaku, kita seakan lupa gitu bahwa seolah-olah keadilan itu hanya selesai dengan menghukum mati pelaku, tapi kita lupa dengan proses pemulihan korban itu yang sangat disayangkan di banyak kasus pidana mati, termasuk di kasus ini pun juga demikian gitu, terlupakan. Kemudian di isu yang lain soal reformasi kepolisian juga ini juga menjadi hal yang penting begitu. Bagaimana kita akhirnya melihat bahwa publik sudah marah, kemudian pelaku high level Polri begitu ya sudah dihukum dengan maksimal, tapi bagaimana dengan sistem perbaikan dari sisi institusi Polri? Nah, ini juga yang perlu didalami ke depan. Terima kasih Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Terima kasih juga peneliti dari ICJR Iftita Sari telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.